Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat bertemu kembali pada pembelajaran akidah dan akhlak, yaitu kita hari ini akan mempelajari mengenai perilaku zalim. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, seperti biasa, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita kemudahan di dalam menerima pembelajaran dan agar pembelajaran yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz akan membacakan dari sini dan anda sekalian akan membacakan dari rumah ya, pintar ya. Baik. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Alhamdulillah, kita telah selesai membacakan doa sebelum belajar. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembelajaran dan kita akan membahas tentang perilaku zalim. Nah, Ustaz berharap anda sekalian benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan ya. Insyaallah ini akan bermanfaat untuk kita. Jadi nak ya, zalim itu adalah perbuatan merugikan orang lain. Dan zalim termasuk kepada sifat yang tercela. Satu ulangin ya. Zalim adalah sebuah perilaku yang merugikan orang lain. Dan zalim termasuk ke dalam sifat yang tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang kita untuk berbuat zalim. Berbuat zalim yang dilarang oleh Rasulullah bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk manusia yang lainnya, baik itu sama muslim maupun bukan muslim, artinya dia non muslim ya, pintar ya, baik itu beragama Nasrani kah, Yahudi kah, atau Buddha, Hindu dan selainnya, mereka tetap dianjurkan bagi kita tidak berbuat zalim kepada mereka oleh Rasulullah. Kemudian yaitu hewan seperti kucing yang kita temuin di sehari-hari, kemudian juga seperti ayam, maka kita tidak boleh berbuat zalim kepada mereka maupun hewan-hewan yang selainnya. Terus yang ketiga yaitu tumbuhan seperti pepohonan, pohon pisang misalkan yang sering kita temuin, atau pohon pepaya, kita tidak boleh merusaknya. Nah, ini disebabkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda di dalam sebuah hadis, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmizi. Satu ulanginnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Imam At-Tirmizi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Artinya, antara sesama muslim itu diharamkan untuk menumpahkan darah, merampas harta dan menodai kehormatannya. Nah, jadi semua yang dilarang oleh Rasulullah seperti kita berbuat zalim kepada manusia kah, hewan kah, maupun tumbuhan, itu Rasulullah melarangnya seperti yang Ustaz sebutkan. Kemudian Rasulullah juga bersabda di dalam hadis yang Ustaz bacakan tadi yang telah kita ketahui artinya. Nah, di sini Rasulullah melarang kita untuk berbuat zalim kepada sesama manusia, baik ia muslim maupun non muslim, terlebih terhadap seorang muslim ya, pintar ya. Misalkan kita berbuat zalim kepada orang tua kita atau kepada saudara kita, baik kakak maupun adik. Nah,
ketika kita berbuat zalim, misalkan kita curang terhadap mereka, maka ini termasuk ke dalam dosa yang sangat besar berdasarkan hadis yang tadi. Kemudian nak ya, zalim itu ada 3 macam, yaitu yang pertama zalim kepada Allah, dan yang kedua zalim kepada makhluk-makhluk Allah, dan yang ketiga yaitu zalim terhadap diri sendiri. Satu ulangin ya, zalim itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua zalim terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga yaitu zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, ini diantara pembagian zalim. Ustadz, apa saja contohnya dari ketiga zalim yang Ustadz sebutkan? Baik, Ustadz akan sebutkan ya pintar ya. Tolong diperhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, yaitu kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat syirik ini entah kita menyembah patung atau kita memuja sebuah barang secara berlebihan yang menyebabkan kepada kesyirikan, atau juga kita berbuat syirik semisal meminta-minta di kuburan. Meminta-minta di kuburan ini bukan berarti kita meminta kepada kuburnya, enggak, tapi yang dimaksud dengan meminta kepada kuburan yaitu kita berdoa kepada orang yang telah dimakamkan atau dikuburkan di kubur tersebut, kemudian diharapkan orang yang berada di kubur itu dia menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak diperbolehkan ya pintar ya. Terus juga percaya kepada jimat. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Ini diantara contoh daripada zalim kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu zalim kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita berbuat curang terhadap manusia, atau kita mengambil barangnya. Nah, ini tidak boleh. Atau kita merusak tumbuh-tumbuhan, kita melukai hewan, ini enggak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah telah melarangnya, dan ini termasuk ke dalam dosa yang besar. Lalu yang ketiga yaitu zalim kepada diri sendiri, yaitu kita berbuat maksiat sedangkan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara contoh daripada sifat zalim. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga bisa difahami dengan baik. Nanti jika masih ada yang belum jelas, silahkan diulang ya pintar ya videonya. Terus jika masih ada yang belum jelas, silahkan tanyakan ke Ustadz ya pintar ya. Jangan malu-malu. Nah, terus untuk tugasnya insya Allah nanti akan Ustadz bagikan di grup mengenai soal-soalnya nanti yang akan dikerjakan, lalu dikirimkan seperti biasa kepada Ustadz ya. Insya Allah akan Ustadz koreksi nanti besok di jam kerja. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita seperti biasa mengakhirinya dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.